Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Takia, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sukoharjo. Hari ini akan mengobservasi praktik coaching yang akan dilakukan oleh dua rekan saya, yaitu Pak Ihsan sebagai coach dan Pak Wahyudi sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam Bu Lala. Hari ini mau mengadakan coaching ya Pak ya? Betul sekali Bu Lala. Dengan siapa kalau boleh tahu hari ini? Nanti dengan Pak Wahyudi, teman saya kerja. Oh iya. Kira-kira Pak Ihsan tadi sudah mengetahui atau belum permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wahyudi? Saya rasa belum, karena kemarin hanya ketemu sebentar dan say hi saja. Oh begitu, jadi sudah janjian tapi hari ini ya Pak ya? Iya, sudah janjian. Oke. Ya dalam kegiatan coaching nanti, pesan saya nanti tetap gunakan alur tirta ya Pak ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Ya. Dalam kegiatan coaching nanti, Pak Ihsan, apa sih yang ingin Pak Ihsan gali lebih jauh lagi sebenarnya tentang kompetensi yang ingin Pak Ihsan kembangkan gitu? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam bidang coaching tadi ada present, kehadiran penuh, kemudian juga pertanyaan yang berbobot, kemudian nanti juga akan mendengarkan dengan aktif gitu. Mendengarkan aktif, baik. Jadi kompetensi yang ingin Pak Ihsan kembangkan nanti sewaktu coaching adalah keterampilan mendengarkan aktif, kemudian presence atau kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak? Sekali. Iya. Lalu Pak Ihsan, saya boleh mengajukan pertanyaan yang kedua nih boleh, ya? Boleh. Sebelum coaching nggak apa-apa ya? Ya. Pertanyaan dari saya lebih spesifik nih Pak Ihsan. Dari ketiga kompetensi yang tadi sudah Pak Ihsan sebutkan, yang paling ingin Pak Ihsan tonjolkan atau ingin Pak Ihsan tampilkan lebih itu kompetensi yang mana? Saya rasa saya suka mendengarkan yang aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi ada dua ya Pak ada ya? Dua, betul. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Lalu sekali. Pak, indikator ketercapaian Pak Ihsan itu seperti apa? Atau mungkin kira-kira coaching saya ini dikatakan berhasil apabila gitu? Bagaimana? Coaching saya akan berhasil manakala saya menemukan atau dapat memacu coaching atau Pak Wahyudi nanti menemukan solusi dari permasalahan Pak Wahyudi sendiri apa. Oke. Seperti itu jadi sebenarnya tidak muluk-muluk ya Pak, hanya ingin bagaimana nanti coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Betul sekali. Begitu Pak. Selamat melaksanakan proses coaching dengan coaching yaitu Pak Wahyudi. Ya, terima kasih. Semoga berhasil ya Pak Ihsan. Terima kasih. Mohon doanya. Selamat pagi Pak Wahyudi. Pagi Pak Ihsan. Luar biasa sekali, kelihatan cerah ya wajahnya Pak Wahyudi kali ini. Ya, alhamdulillah. Kira-kira Pak Wahyudi mau menemui saya ini mau ngomong masalah apa Pak Wahyudi? Oh gitu ya Pak Ihsan ya. Baik. Saya itu punya masalah Pak Ihsan terkait dengan pembelajaran di kelas saya. Jadi anak saya itu kurang minat dalam bidang literasi sains. Kurang minat dalam literasi sains. Jadi tidak hanya membaca, tapi kalau bidang sains itu kan melihat, mengidentifikasi itu enggak begitu minat. Oh begitu. Baik Pak Wahyudi. Salah saya seperti itu Pak Ihsan. Rencana saya mau diskusi atau coaching curhat apa itu bahasanya nanti sama Pak Ihsan. Baik Pak Wahyudi, saya akan mencoba membantu ya Pak Wahyudi ya. Jadi sebelumnya Pak Wahyudi, dari permasalahan tadi kira-kira tujuan yang ingin dicapai Pak Wahyudi di akhirnya nanti seperti apa tujuannya? Oh iya, jadi harapan saya itu anak-anak itu Pak Ihsan tertarik dulu kalau mau belajar itu ya, minat dulu dengan
sain atau literasi atau membaca secara sain. Jadi itu aja sebenarnya. Ya, kalau sudah minat nanti akan semuanya bisa berjalan dengan mudah. Gitu, Pak. Baik Pak Haji, ukuran keberhasilan yang nyata ketika tujuan itu tercapai seperti apa Pak Wahid? Ya itu Pak Hasan, jadi anak-anak itu mampu mengkomunikasikan, jadi bisa mengkomunikasikan literasinya itu kepada orang lain, terutama ya oleh yang ada di lingkungan sekitar. Oke, jadi bisa mengkomunikasikan ya. Iya. Baik, luar biasa. Baik Pak Wahyudi, kalau untuk dengan kekuatan yang sekarang ini Pak Wahyudi, kira-kira di skala 1 sampai 10 Pak Wahyudi masih di angka berapa awal ini? Oh gitu Pak Isan. Jadi saya itu kalau nilai, berarti saya nilai sendiri. Iya, nilai diri sendiri. Saya itu nilainya ya sekitar 8 Pak. Nah, kenapa 8 itu Pak? Karena saya itu ya sudah berusaha maksimal, berapa maksimal, tapi kok memang anak-anak itu belum minat dengan jadi gitu. Ukuran 8 itu Pak Wahyudi masih belum puas ya dengan hal tersebut ya. Pak, karena itu sains itu bukan yang ideal. Ya. Baik, kalau begitu saya mau bertanya yang ideal Pak, kira-kira setelah 8 tadi nanti yang ingin dicapai berapa skalanya Pak Wahyudi? Ya minimal ya 9 ke atas. 9 ke atas, 9,5 itu. 9,5 itu biar anak-anak jadi memang realistis dan saya. Luar biasa. Kemudian Pak Wahyudi, kira-kira nih Pak Wahyudi punya modal atau kekuatan apa untuk mencapai tujuan yang ingin dinanti nanti? Oh gitu Pak ya. Jadi saya pribadi itu ya mungkin sudah maksimal dengan apa yang saya lakukan kalau direfleksi saya. Tapi saya sebenarnya punya modal komunitas. Ya, saya bisa sharing dengan teman-teman di komunitas LGMP. Luar biasa. Ya, saya bisa sharing dengan teman-teman sejawat dan juga bisa sharing dengan mungkin kepala sekolah, ahli, dan juga mungkin saya juga bisa mencari informasi di internet atau di media-media yang mendukung untuk meningkatkan minat anak membaca literasi. Luar biasa, itu jadi kekuatan modalnya Pak Wahyudi sebenarnya sudah berkolaborasi aktif dalam juga penelusuran di internet ya Pak, luar biasa. Kemudian Pak Wahyudi, kira-kira hambatan apa yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan tadi? Gitu Pak, ya yang pertama itu terkait dengan waktu Pak. Waktu? Iya, karena waktunya itu kita ya kebetulan di sekolah saya itu jadwalnya itu ya lumayan banyak Pak. Jadi ada penggabungan mata pelajaran umum dengan agama. Jadi memang waktu itu mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Oh begitu. Jadi hambatannya tadi adalah waktu ya Pak? Iya. Baik, kira-kira dari hambatan tersebut kira-kira punya solusi nggak Pak Wahyudi? Ya untuk mungkin kalau saya nyari solusi mungkin Pak, nanti saya juga akan mengkomunikasikan dengan anak-anak bagaimana anak-anak itu bisa memanage waktu. Jadi tidak hanya terpaku pada jadwal yang diberikan sekolah, tetapi nanti coba saya memotivasi anak untuk mencari peluang-peluang di waktu selain yang dijadwalkan itu. Luar biasa. Nanti bisa lebih banyak lagi berinteraksi dengan mata pelajaran saya, terutama di bidang saya. Oke, berarti tadi solusinya adalah mengkomunikasikan dan memotivasi peserta didik ya. Luar biasa. Baik Pak Wahyudi, kira-kira Pak Wahyudi punya strategi apa dan rencana apa yang kira-kira akan ditempuh nanti? Oh iya, yang pertama itu Pak, saya komunikasi tadi ya, itu dengan teman sejawat, kemudian cari literasi, informasi, kemudian nanti saya mencoba untuk merubah atau merenovasi model dan metode pembelajaran saya. Dan juga mengoptimalkan waktu. Oke. Kemudian ukuran dari keberhasilan rencana aksi yang Pak Wahyudi akan lakukan nanti apa? Ukuran keberhasilannya apa?
Ya itu Pak, anak-anak bisa saya dengan nyaman menggunakan metode yang baru, kemudian anak bisa paham, dan juga indikator yang terakhir, anak itu dilihat dari asesmennya itu sesuai dengan tujuan belajarnya. Luar biasa. Baik Pak Wahyudi, kira-kira nih saya mau bertanya tentang tanggung jawab dan komitmen. Seberapa komit Pak Wahyudi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai? Ya, insya Allah saya akan berusaha maksimal Pak. Saya akan secepat-cepatnya untuk memfull up apa yang jadi rencana saya itu Pak. Luar biasa. Kira-kira dalam mencapai tujuan yang dicapai ini Pak Wahyudi punya siapa yang bisa membantu? Siapa saja yang terlibat? Oh, yang terlibat itu jelas, yang pertama adalah siswa, itu jelas Pak. Terus yang kedua nanti Pak Kepala Sekolah itu penting banget, itu kan buat kebijakan. Terus yang ketiga nanti teman sejawat atau rekan sejawat, dan juga nanti mungkin dari yang luar, orang tua. Oh, itu luar biasa. Jadi sudah lengkap dari berbagai sudut pandang. Iya, ya. mungkin gitu itu mungkin solusi sementara dari saya. Baik Pak Wahyudi, pertanyaan yang terakhir Pak Wahyudi. Saya kira tindak lanjut dari kegiatan coaching yang kita laksanakan ini kira-kira seperti apa? Ya, nanti saya akan mencoba untuk merealisasikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ini kebetulan kan sudah akhir semester Pak. Mungkin jadi nanti saya akan merancang modul pembelajaran saya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nanti di semester baru itu akan saya buat model dan metode yang baru, dan juga bekerja sama dengan pihak yang terkait. Kolaborasi tadi. Luar biasa Pak. Ternyata Pak Wahyudi sudah bisa menggali potensi sendiri Pak Wahyudi. Jadi mudah-mudahan nanti rencananya berhasil. Jangan lupa nanti saya di WA ya Pak Wahyudi, hasilnya seperti apa. Oh iya Pak, siap, insya Allah. Kira-kira sebelum penutup Pak Wahyudi, perasaannya bagaimana setelah kita berbincang-bincang kali ini? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi kalau saya punya masalah itu ternyata bisa dipecahkan dengan sedikit kata pematik atau pertanyaan pematik. Jadi jenengan itu menurut saya ya luar biasa, bisa mematik saya mencari solusi dari permasalahan saya, dan juga memotivasi saya untuk semakin memantapkan sebagai seorang guru yang berpihak kepada murid. Luar biasa Pak Wahyudi. Kali ini kita berdiskusi panjang lebar sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari diskusi hari ini. Iya. Terima kasih Pak Wahyudi. Sampai jumpa berlain waktu Pak Wahyudi. Terima kasih Pak Isan. Sama-sama Pak Wahyudi. Selamat jalan. Selamat jalan Pak Wahyudi. Hai Pak Isan. Hai Mula. Sudah selesai tadi? Alhamdulillah sudah lancar tadi. Alhamdulillah. Tadi saya melihat ya Bapak yang coaching, saya yang terharu. Ternyata luar biasa tadi coachingnya ya. Dari permasalahan yang ada kemudian ditemukan solusinya seperti itu. Pak Isan, apakah menurut Pak Isan indikator yang ingin Pak Isan capai di awal pertemuan kita tadi, di awal percakapan kita tadi, menurut Pak Isan itu setelah melakukan proses coaching ini sudah tercapai atau belum? Saya rasa sudah Ibu. Tadi saya melihat coach saya atau Pak Wahyudi sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan beliau sendiri. Oke, jadi indikatornya sudah tercapai ya Pak? Iya. Karena tadi si coach atau Pak Wahyudi itu sudah bisa atau berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Pak Isan, saya ingin sedikit menyampaikan hasil observasi saya, catatan-catatan saya. Berdasarkan hasil observasi saya tadi, kalau saya lihat Pak Isan tadi selaku coach, itu sudah luar biasa ya Pak. Bapak sudah memiliki kompetensi yang sangat bagus untuk melakukan atau melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coachnya itu tidak perlu diarahkan, tidak perlu diberi pandangan, itu tidak. Hanya dengan pertanyaan yang Bapak ajukan saja, si coach itu sudah langsung menemukan solusinya. Mengalir dengan sendirinya, dia dapat mencari solusinya, apa yang harus dia lakukan, kendalanya apa, kemudian solusinya bagaimana. Padahal nanti kita tidak perlu repot-repot, kita tidak perlu mikir keras, itu tidak.
luar biasa sekali Pak Ihsan. Terima kasih Bu Lala. Ternyata kompetensi Bapak tadi dalam menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sangat luar biasa. Selain itu catatan saya yang kedua Pak Ihsan, sebagai coach juga saya melihat bahwa Bapak itu sudah menjadi pendengar yang aktif, sehingga coach tadi dengan rileks dapat menceritakan permasalahannya kepada coach, kemudian kendalanya apa, sampai ke rencana-rencana atau solusinya coach ini dengan nyaman ngobrol dengan coach gitu. Karena Bapak memiliki kompetensi mendengar aktif yang sangat baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya nih Pak Ihsan, dari kompetensi yang sudah ada, yang sudah Pak Ihsan miliki, kira-kira potensi mana yang ingin atau masih perlu Pak Ihsan kembangkan setelah proses coaching tadi? Menurut saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot Bu Lala, mungkin menurut saya masih kurang maksimal. Jadi saya rasa di kesempatan yang lain saya akan lebih mengembangkan, menggali lagi untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Iya. Karena dalam hal itu nanti pasti coach saya akan lebih menggali lagi potensinya, sehingga akan menghasilkan sebuah solusi-solusi yang paling cerdas bagi untuk mengatasi masalah dari coach saya. Oke, baik. Tapi berdasarkan hasil proses coaching yang saya lihat tadi, saya yakin Bapak ke depan pasti lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena tadi saja sudah sangat luar biasa Pak Ihsan. Terima kasih. Baik Pak Ihsan, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya, sampai atas ngobrol-ngobrolnya juga hangat sekali hari ini. Mudah-mudahan kita ke depannya menjadi coach dan pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Lala. Terima kasih Pak Sampai Ihsan. jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.